Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Anugrah Pratama, NIM 230810201226 dari kelas C mata kuliah Manajemen Keuangan. Program studi S1 Manajemen Universitas Jember. Di sini saya akan menyajikan materi tentang dividen polis atau kebijakan dividen sebagai tugas UTS dari Manajemen Keuangan Lanjutan. Baik, kita mulai saja. Apa sih kebijakan dividen? Kemudian teori-teorinya itu bagaimana? Dan kemudian juga faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan dividen? Dan pasti akan muncul pertanyaan lain. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan membahas semuanya di video ini. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari dividen polis atau kebijakan dividen. Sebenarnya sudah banyak para ahli yang mengungkapkan, salah satunya yaitu Sudana dalam bukunya halaman 219 pada tahun 2009. Di sini dijelaskan kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan atau pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba ditahan. Laba ditahan merupakan salah satu dana internal dari perusahaan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan dividen merupakan subjek yang cukup sering diperdebatkan oleh publik, pemegang saham, dan manajemen. Secara umum, para pemegang saham menginginkan dividen yang lebih banyak, sedangkan manajemen lebih suka menahan laba dalam perusahaan demi memperkuat perusahaan. Semakin kuat sebuah perusahaan, semakin kecil kemungkinannya untuk membayar dividen, atau semakin kecil keinginannya para pemegang saham untuk menuntut dividen. Salah satu tujuan para investor adalah dividen. Banyak investor yang menjadikan dividen sebagai tujuan utama dalam investasi karena dapat memberikan keuntungan yang stabil di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tujuan investor membeli saham yaitu beraneka ragam, sebut saja untuk capital gain dan juga untuk mendapatkan dividen. Dividen ini terkadang juga dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai kinerja perusahaan itu sendiri, di mana dividen dijadikan signal bahwa perusahaan dapat mengalokasikan dana, dan kemudian dana tersebut digunakan untuk membagikan dividen kepada para investor di perusahaan tersebut. Caranya yaitu manajemen membaginya secara bijaksana dengan cara membagikan laba secara normal pada rasio. Berikutnya yaitu ada teori-teori kebijakan dividen. Teori-teori kebijakan dividen sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dividen irrelevance theory, yang kedua ban in the hand theory, yang ketiga ada tax preference theory. Pertama kita akan membahas tentang dividen relevance theory. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Migliani atau MM. Pada teori ini, kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai perusahaan. MM berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau earning power dan resiko bisnis. Sedangkan bagaimana cara membagi arus pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Next, teori kedua yaitu bird in the hand theory. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Linter. Dalam teori ini, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Artinya, jika dividen yang dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga pasar saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor. Teori yang ketiga yaitu tax preference theory, yaitu kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar jumlah dividen yang dibagikan suatu perusahaan, semakin rendah harga pasar perusahaan yang bersangkutan. Hal ini terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak personal atas pendapatan dividen dan capital gain. Apabila tarif pajak lebih tinggi diperoleh perusahaan, tetap ditahan di perusahaan untuk membayar investasi yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, di masa yang akan datang diharapkan terjadi peningkatan capital gain yang tarif pajaknya lebih rendah. Apabila banyak investor yang memiliki pandangan demikian, maka investor cenderung memilih saham-saham dengan dividen kecil dengan tujuan untuk menghindari pajak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen ya, ada 7 faktornya, yaitu yang pertama
dana yang dibutuhkan perusahaan. Apabila di masa yang akan datang perusahaan berencana melakukan investasi yang membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan dapat memperolehnya melalui penyisihan laba ditahan. Yang kedua yaitu likuiditas. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen perusahaan. Yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan untuk meminjam salah satu sumber dana perusahaan adalah dari pinjaman. Yang keempat, nilai informasi dividen. Salah satu alasan dari reaksi pasar terhadap informasi pengumuman dividen tersebut yaitu karena pemegang saham lebih menyukai pendapatan sekarang, sehingga dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Yang kelima yaitu pengendalian perusahaan. Apabila perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk membiayai peluang investasi yang dinilai menguntungkan. Yang keenam yaitu pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor. Tujuannya adalah melindungi kepentingan pihak kreditor, yaitu kelancaran pelunasan pokok pinjaman dan bunganya juga. Yang ketujuh, inflasi. Semakin tinggi inflasi, semakin turun daya beli mata uang tersebut. Ada beberapa jenis rasio, yaitu diantaranya rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Yang kedua yaitu rasio aktivitas, activity ratio, yaitu pengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Yang ketiga yaitu rasio hutang atau leverage, yaitu rasio yang mengukur besar penggunaan hutang oleh perusahaan atau membiayai aset-aset yang dimiliki. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu rasio keuntungan atau profitability ratio, yaitu rasio yang menunjukkan laba dalam hubungan dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba dalam hubungan dengan investasi.